Halo semua, dimanapun kalian berada. Kali ini saya akan merangkum sebuah film yang berjudul Mas. Film ini rilis tahun 2016 dan film ini disutradarai oleh Mike Flanagan. Sebelumnya terima kasih buat yang udah mengklik video ini. Semoga kalian semua sehat, bahagia, dan selalu dilancarkan rezekinya. Baiklah, kita langsung saja ke alur ceritanya. Cekidot. Film dimulai dengan menunjukkan ketulian seorang wanita bernama Maddie dalam menghadapi kehidupan sehari-hari. Penghubung dunia luar dia adalah Max dan iPhone-nya. Kemudian datang tetangganya bernama Sarah yang berkunjung untuk mengembalikan buku karangan Maddie yang dipinjamnya. Mereka berdua kemudian membicarakan tentang buku karangan tersebut, yang kemudian baru mereka sadari bahwa alarm asap di dapur Maddie berbunyi. Maddie yang tidak bisa mendengar tidak menyadarinya, walau suara alarm itu sangatlah keras. Di malam harinya, Sarah kembali pulang ke rumahnya, sementara Maddie kembali mengerjakan buku di laptopnya. Kebingungan dengan ending di bukunya, pikiran Maddie pun menjadi resah, lalu ia berpikir untuk menelpon pacarnya. Tapi tidak jadi, ia pun memutuskan untuk pergi ke dapur, beres-beres di sana. Kisah teror pun dimulai. Saat Maddie sedang berada di dapur, tiba-tiba Sarah berlari ke tempat pintu Maddie berada. Ternyata pintu itu dikunci. Sarah menggedor-gedor pintu tersebut, tetapi hal itu percuma saja karena ketulian dari Maddie. Tak lama dari itu terlihat anak panah melesat yang menancap punggung Sarah. Sarah ternyata diburu oleh seseorang. Sang pembunuh pun menghampiri Sarah dan membunuhnya dengan kejam. Di depan pintu dapur di mana Maddie sedang beres-beres di dalamnya. Setelah membunuh Sarah, si pembunuh pun menatap ke arah Maddie. Maddie tidak sadar bahwa di depan dapurnya terjadi pembunuhan tetangganya dengan sangat sadis. Sang pembunuh pun menyadari kenapa Maddie tak melihat ke arah pintunya, di mana ia tadi saat sedang membunuh Sarah. Sang pembunuh pun sadar bahwa Maddie tuli. Karena tidak menyadari kejadian tersebut, Maddie pun kembali ke laptop untuk mengerjakan novelnya. Tanpa disadari pembunuh itu sudah berada di dalam rumah. Sang pembunuh sebenarnya hampir saja tertangkap kamera saat Maddie menerima video call dari temannya. Temannya memberitahu Maddie ada sesuatu di belakangnya. Namun Maddie bersikap cuek dan menganggap itu bukan apa-apa. Sebenarnya sang pembunuh memang sedang berada di belakangnya dan sedang mengambil handphone Maddie. Pusing dengan ending novelnya, Maddie pun beristirahat dan hendak memberi makan kucingnya. Sayangnya, setelah mencari di mana-mana, kucingnya tidak ditemukan. Menyerah mencari kucingnya, Maddie pun kembali mengerjakan novelnya. Tetapi baru saja dia membuka novelnya, ia dikagetkan dengan pesan gambar dari handphonenya. Saat dibuka, isinya foto-foto dirinya sendiri yang diambil dari jarak jauh. Pada saat dia sedang mengerjakan novelnya, ketegangan di film ini pun dimulai. Maddie akhirnya menyadari jika ada seseorang di rumahnya. Ia pun berdiri dan melihat sekeliling. Di luar ia melihat si pembunuh yang sedang memegang HP-nya. Maddie pun segera berlari menutup semua pintu-pintu rumahnya. Akan tetapi, nampaknya walau si pembunuh itu menuju dari pintu ke pintu, dia terlihat belum memasuki rumah Maddie. Maddie lalu mencoba menelpon polisi dengan laptopnya. Tapi sayang, si pembunuh itu mematikan listrik di rumah Maddie dari luar. Maddie memberi pesan di kaca kepada si pembunuh kalau ia tidak akan menceritakan pembunuhan itu karena si pembunuh juga memakai topeng. Tetapi sang pembunuh malah membuka topengnya dan memperlihatkan wajahnya kepada Maddie. Dia menyuruh Maddie membaca bibirnya bahwa ia bisa masuk ke dalam rumah kapan saja. Tetapi ia tidak akan masuk sampai datang waktu saat Maddie sudah mempunyai keinginan untuk mati. Setelah itu Maddie mengambil pisau dan palu, kemudian masuk ke dalam kamarnya. Pintunya juga ditahan dengan lemari. Namun di luar jendela kamarnya, si pembunuh menakuti Maddie dengan membawa mayat Sarah dan kemudian mengetukkan tangan Sarah ke kaca.
Medi yang panik pun lalu berpikir tentang cara untuk keluar dari rumah ini. Ia teringat jika Sarah membawa HP. Ia pun mengalihkan perhatian si pembunuh dengan membunyikan alarm mobilnya. Namun sayang, saat Medi berhasil menemukan HP Sarah, sang pembunuh datang dan mengejar Medi. Beruntungnya Medi berhasil melukai tangan si pembunuh kali ini. Usaha Medi untuk meninggalkan rumahnya pun gagal. Ia hampir saja terkena panah dari si pembunuh saat ia hendak melarikan diri. Bahkan usahanya untuk kabur lewat atap rumahnya pun ia tetap gagal. Dan kini Medi terluka parah karena pahanya terkena panah dari si pembunuh. Dan kali ini ia berhasil mendapatkan panah dari si pembunuh. Meskipun sudah memegang panahnya, Medi tidak bisa menggunakannya dengan baik. Ia pun kini terlihat semakin lemah akibat luka di kakinya. Tak lama kemudian terlihat pacarnya Medi yang datang. Ia pun mencoba membuka pintu rumah Medi yang terkunci. Ia juga berpikir jika telah terjadi sesuatu di rumah ini. Pria ini bernama John. Akan tetapi si pembunuh itu berhasil mencegah John yang akan menelpon polisi. Bahkan si pembunuh ini juga berhasil membunuh John. Medi pun semakin panik dan merasa frustasi dengan situasi yang terjadi. Bahkan si pembunuh kini berhasil mematahkan beberapa jarinya di saat Medi hendak keluar rumah. Si pembunuh pun lalu berkata bahwa ini saatnya ia akan masuk ke dalam rumah. Kini Medi merasa sudah muak dan ia memutuskan untuk menghadapi si pembunuh dengan menantangnya untuk masuk dan membunuhnya. Setelah menantang si pembunuh, Medi kemudian membuat pesan tulisan yang ditujukan untuk ayah dan ibunya. Lalu Medi pergi ke kamar mandi dan menunggu si pembunuh datang. Medi pun terlihat menatap pintu kamar mandi dengan pandangan yang lemah karena telah banyak kehilangan darah. Akan tetapi tanpa sepengetahuan Medi, si pembunuh ternyata tidak masuk dari pintu depan, melainkan dari atap dan tiba-tiba muncul di belakang Medi. Si pembunuh lalu berbicara dari belakang, namun hembusan nafasnya terasa di Medi. Medi pun langsung berbalik dan menusuk si pembunuh itu di kakinya. Kemudian ia segera pergi ke ruangan dapur. Dengan pandangannya yang kabur, Medi berhasil ke ruangan dapur, namun ia terjatuh di sana. Ia kini hanya bisa pasrah bersandar lemas, menunggu si pembunuh datang menghampirinya. Sang pembunuh pun terlihat datang ke arah Medi. Di saat si pembunuh itu hendak meraih Medi yang tertunduk di lantai, Medi tiba-tiba menyemprotkan cairan pembersih ke mata si pembunuh. Sang pembunuh pun kini tidak bisa melihat dan juga merasa sangat perih di matanya. Medi yang menyadari itu pun segera menyalakan alarm. Pisau dari si pembunuh pun terjatuh. Menyadari itu, Medi pun juga berusaha mengambilnya. Perkelahian pun terjadi di ruangan dapur. Di sini pembunuh berhasil menendang Medi berkali-kali dan juga mencekik Medi. Medi pun kini tak berdaya, ia pun juga terlihat hampir saja tewas. Dan ia benar-benar pasrah. Akan tetapi di saat-saat akhir hembusan nafasnya, tangan Medi mampu meraih sebuah botol yang terbuat dari besi dan menancapkannya di leher si pembunuh. Darah pun bercucuran dari leher si pembunuh yang bolong karena tancapan botol. Tak lama kemudian si pembunuh itu pun mati. Medi pun telah berhasil melawan hidup dan matinya dengan susah payah. Di akhir film terlihat mobil polisi yang datang ke rumah Medi. Dan film pun selesai. Dan itulah video kita kali ini. Sebenarnya film ini lebih ke arah trailer dan bukan film horor karena juga tidak ada hal-hal mistik dan hantu di dalamnya. Akan tetapi yang paling menonjol dari film ini adalah deg-degannya yang layak untuk kalian tonton. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton. Semoga kalian sehat, selalu bahagia dan dilancarkan rezekinya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe juga channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya dengan alur cerita yang seru-seru pastinya. Sampai jumpa dan dadah.